Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Handayani, NIM 18109-127. Saya dari kelas IPS A semester 6. Tujuan pembelajaran sendiri dari buku ini yaitu guru menjelaskan pengertian interaksi ruang dan pengertian ruang sehingga siswa dapat memahami apa itu pengertian ruang dan apa itu interaksi ruang. Dan yang kedua yaitu guru menjelaskan beberapa faktor terjadinya interaksi ruang sehingga siswa sendiri itu dapat memahami apa saja faktor terjadinya interaksi ruangan. Dan yang ketiga dan yang terakhir ini, guru memberikan contoh interaksi ruang kepada siswa sehingga siswa sendiri dapat menyebutkan contoh apa saja yang disebut dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah kalau baik. Di masa pandemi saat ini, kalian jangan lupa selalu pakai masker, terus mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas tentang apa itu pengertian ruang, terus yang kedua apa pengertian interaksi ruang, dan yang ketiga apa saja faktor-faktor interaksi ruang, dan yang keempat yaitu contoh interaksi ruang. Nah, sebelum memasuki pembelajaran di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Nihil, alhamdulillah kalau nihil. Nah, sebelum memasuki tentang pengertian ruang, di sini Bu Guru mau bertanya, adakah makhluk yang tidak hidup di ruangan? Jawabannya ada atau tidak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo kamu. Jawabannya? Ya, betul, jawabannya tidak. Kenapa? Karena setiap makhluk yang hidup di bumi itu memerlukan ruang untuk melangsungkan hidupnya. Nah, seperti itu. Nah, poin pertama yaitu membahas tentang pengertian ruang. Ruang sendiri adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Selain itu juga, ruang dibagi menjadi dua, yaitu di permukaan laut dan di bawah permukaan laut. Di permukaan laut sendiri yaitu contohnya sungai, danau, dan lain-lain. Sedangkan di bawah permukaan laut itu ada air dan tanah. Sampai sini paham? Ada yang perlu ditanyakan sebelum membahas tentang pengertian interaksi? Kalau tidak ada, guru akan membahas tentang yang poin kedua, yaitu tentang pengertian interaksi antar ruang. Ada yang tahu interaksi itu apa? Nah, betul. Interaksi adalah hubungan timbal balik, sedangkan interaksi antar ruang adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Nah, itu yang dimaksud dengan interaksi antar ruang. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, guru akan membahas tentang poin yang ketiga, yaitu tentang apa saja faktor-faktor interaksi antar ruang. Faktor-faktor interaksi antar ruang dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama wilayah yang saling berhubungan, dan yang kedua antar kesempatan, terus yang ketiga saling
transfer. Nah, di sini ada contoh gambar A. Ada dua wilayah, yaitu yang pertama wilayah yang berpenghasilan sayuran dan yang kedua yaitu wilayah yang berpenghasilan ikan. Kenapa di sini dimaksud dengan faktor saling melengkapi? Karena ketika wilayah A, si wilayah yang berpenghasilan sayuran, ingin beli ikan, dia ke wilayah B yang berpenghasilan ikan. Terus sebaliknya, kalau wilayah B ingin memakan sayuran, dia akan pergi ke wilayah A untuk beli sayuran. Nah, itu yang dimaksud dengan faktor adanya wilayah yang saling melengkapi. Untuk yang kedua yaitu adanya saling berintervensi atau saling kesempatan, memberi kesempatan. Maksudnya, contoh di gambar B yaitu ada 3 wilayah. Yang pertama wilayah A yang berpenghasilan sayuran dan yang wilayah B berpenghasilan ikan, dan wilayah C juga berpenghasilan ikan. Nah, ketiga wilayah ini mereka saling berintervensi atau bersaling mempunyai kesempatan tersendiri. Contohnya, wilayah A dia berpenghasilan sayuran. Wilayah A ingin membeli ikan, dia ke wilayah B. Dulu sebelum ada wilayah B, cuma adanya wilayah A dan wilayah C. Nah, kalau wilayah A sayuran ingin membeli ikan, dia langsung ke wilayah C. Nah, suatu saat muncullah wilayah B di antara wilayah A dan C. Nah, wilayah B juga berpenghasilan ikan. Untuk itu wilayah A sekarang kalau pengen beli ikan tidak langsung jauh-jauh ke wilayah C. Kenapa? Karena ada wilayah B yang lebih dekat, yang biaya transportasinya itu lebih murah dan lebih dekat. Itu yang dimaksud dengan wilayah saling berkesempatan. Poin yang terakhir yaitu membahas tentang contoh-contoh interaksi antara sebelum diberi menjelaskan apa saja contoh-contohnya. Diberi mengatakan di antara kalian semua ini ada yang tahu apa saja contoh-contoh interaksi keuangan? Ada yang tahu? Kamu tahu apa contoh-contoh interaksi keuangan? Apa contohnya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, kalau tidak, aku akan menjelaskan contoh-contoh interaksi keuangan sendiri, yaitu yang pertama adanya penduduk kota yang membeli bahan makanan ke desa. Terus yang kedua, petani menjual hasil panennya ke kota atau ke daerah-daerah lainnya. Itu termasuk interaksi keuangan. Dan yang ketiga yaitu penduduk desa pergi ke kota untuk berobat. Kenapa kok sampai jauh-jauh ke kota? Karena di desa layanannya kurang dibandingkan di kota. Yang terakhir yaitu wisatawan pergi ke lokasi wisata di luar pulau. Keempat-empatnya ini termasuk contoh interaksi keuangan. Sampai sini paham? Ada perlu ditanyakan pada guru? Kalau tidak ada, guru akan menyimpulkan keseluruhannya tadi. Pembelajaran hari ini, setiap makhluk yang hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk hidup. Karena tanpa ruang, makhluk hidup tidak dapat hidup dan tidak memiliki tempat untuk hidup. Nah, sampai sini paham? Nah, kalau kalian sudah paham dari penjelasan yang guru sampaikan dari pengertian ruang, terus yang kedua tadi pengertian interaksi ruang, dan yang ketiga tadi faktor-faktor interaksi ruang, dan yang terakhir tadi contoh-contoh interaksi ruang. Nah, di sini guru akan memberikan tugas kelompok buat kalian. Satu kelas terdiri dari 3 orang. Terus kalian pergi ke pasar atau ke
swalayan atau ke toko-toko dekat rumah kalian. Terus perhatikan sejumlah barang yang dijual di pasar, di toko atau di swalayan tadi yang kalian kunjungi. Terus di toko biasanya ada informasi lokasi pembuatan produk tadi, beberapa produk. Nah, terus kalian tanyakan kepada penjual dari berbagai pedagang yang ada di pasar, terus di toko atau di swalayan. Nah, tanya tentang daerah asal pembuatan produk tersebut. Terus tulis hasilnya, terus besok dipresentasikan di depan kelas bersama kelompoknya masing-masing. Nah, untuk itu kalau sudah jelas, Bu Guru akan mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Nah, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf ada salah kata atau apalah yang dimaafkan ya. Selamat jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.